Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam pelatihan publikasi ilmiah, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelatihan yang berjudul publikasi ilmiah berupa hasil penelitian. Kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh Bapak Ibu sebagai peserta ada 4, yaitu diharapkan Bapak Ibu menjelaskan atau mampu menjelaskan publikasi ilmiah berupa hasil penelitian. Dalam hal ini adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan besaran angka kredit dan bukti fisik yang diperlukan dalam pengajuan hasil penelitian yang harus dinilai oleh tim penilai angka kredit. Selanjutnya, Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengidentifikasi langkah penyusunan publikasi ilmiah berupa hasil penelitian. Dan yang terakhir, ini juga sekaligus menjadi tuntutan tugas dalam mata pelatihan ini, yaitu Bapak Ibu harus mampu menyusun proposal laporan hasil penelitian. Kemudian apa sih laporan hasil penelitian itu? Jadi laporan hasil penelitian adalah laporan hasil penelitian yang berupa karya tulis yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan guru pada bidang pendidikan sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu menyelenggarakan pembelajaran di kelas. Laporan penelitian dapat berupa penelitian tindakan kelas, yang ini merupakan tuntutan tugas ya yang wajib dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kemudian jenis lainnya yaitu penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian perbandingan, penelitian korelasi, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam konsep penelitian tindakan kelas. Apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Jadi penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya berapa angka kredit yang dihasilkan dari karya tulis hasil penelitian yang dibuat oleh Bapak Ibu? Berikut ada tabel 8 ya yang menjelaskan besaran angka kredit yang akan diperoleh ketika Bapak Ibu menulis atau membuat karya tulis hasil penelitian. Yang pertama berupa buku diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau ada pengakuan dari BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan. Ini kodenya 31, angka kreditnya cukup besar yaitu 4. Selanjutnya berupa tulisan artikel ilmiah hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Kode kegiatannya 32, angka kredit yang diperoleh itu 3 ya. Selanjutnya berupa tulisan atau artikel ilmiah hasil penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi, jurnal perguruan tinggi belum terakreditasi nasional, kemudian dimuat di jurnal internasional belum bereputasi. Selanjutnya juga dimuat di jurnal online yang jelas elektronik ISSN-nya. Kemudian juga ada DOI-nya yaitu Digital Object Identifier. Itu kode kegiatannya 33 dan angka kredit yang diperoleh adalah 2. Selanjutnya berupa tulisan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat kabupaten atau kota
kode kegiatannya 34, angka kredit yang diperoleh adalah 1. Selanjutnya berupa laporan hasil penelitian dan telah diseminarkan. Ini cukup besar ya, perolehan angka kreditnya 4, kemudian kode kegiatannya adalah 35. Kemudian selanjutnya seperti apa sistematika dari penelitian tindakan kelas, yang ini sekali lagi akan menjadi tugas dari Bapak Ibu. Sistematika penulisan penelitian tindakan kelas terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1. Bab 1 itu memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian di bab 2 itu harus memuat kajian pustaka ya, yang berisi kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Selanjutnya di bab 3 yaitu metodologi penelitian ya, yang meliputi setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, selanjutnya teknik dan alat pengumpulan data seperti apa ya. Kemudian juga membahas validasi data, analisis data, indikator kerja, dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Itu ada di bab 3. Selanjutnya untuk di bab 4. Bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ya, di sana ada bahasan meliputi deskripsi per siklus ya. Jadi kan penelitian tindakan kelas itu ada siklus-siklusnya. Kemudian setelah dideskripsikan setiap siklus juga harus ada pembahasannya. Dan yang terakhir di bab 5 itu penutup yang berisi simpulan dan syarat. Baik Bapak Ibu, berikut adalah sistematika dari proposal penelitian tindakan kelas. Berbeda dari sistematika PPK yang tadi 5 bab ya. Nah, ini kalau untuk proposalnya itu hanya terdiri dari 3 bab saja. Bab 1 itu pendahuluan ya, memuat latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian harus membahas manfaat penelitian, selanjutnya juga harus dijelaskan ruang lingkup penelitian. Bab 2 adalah kajian pustaka. Di kajian pustaka ini setidaknya ada 6 yang harus dibahas. Yang pertama yaitu pengertian atau konsep atau definisi yang berkaitan dengan perlakuan yang akan diberikan pada siswa dalam rangka penelitian tindakan kelas. Itu bisa berupa metode, model, pendekatan pembelajaran, penggunaan media, dan lain-lain. Kemudian di poin selanjutnya, Bapak Ibu juga harus membahas kelebihan dari metode atau model atau pendekatan atau media yang digunakan dalam penelitian itu. Selanjutnya di poin ketiga, Bapak Ibu juga harus membahas mengenai seperti apa penerapan metode, model, pendekatan maupun penggunaan media yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian tindakan kelas. Di poin keempat, masih pada bab 2 kajian pustaka, Bapak Ibu juga harus membahas penelitian-penelitian lain yang telah dilakukannya yang sifatnya relevan ya dengan penelitian yang kita buat. Ya, ini banyak sekali sumbernya, Bapak Ibu bisa browsing di contohnya di Google Scholar ya, di situ banyak hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya juga harus memuat kerangka berpikir dan terakhir juga harus memuat hipotesis. Pada bab 3
yaitu metodologi penelitian. Ada 5 hal yang harus dibahas. Yang pertama, apa yang menjadi subjek dan objek penelitian. Selanjutnya, lokus atau di mana tempat penelitian dilakukan. Selanjutnya, rancangan penelitiannya seperti apa, juga itu harus dibahas di bab 3 ini. Selanjutnya, bagaimana atau seperti apa teknik pengumpulan data yang Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir, analisis datanya seperti apa. Ini harus dibahas juga di bab 3. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini salah satu kaidah ilmiah yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu dalam rangka membuat publikasi ilmiah. Jadi daftar pustaka ini menunjukkan referensi sumber-sumber keilmuan yang dijadikan bahan dalam penelitian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tugas Bapak Ibu adalah menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Di sini saya telah menyimpan ya contoh dari proposal penelitian tindakan kelas. Silahkan Bapak Ibu amati ya. Kemudian buat proposal penelitian tindakan kelas. Untuk link Google Drive ini ada di deskripsi video. Silahkan Bapak Ibu klik saja linknya untuk memperoleh contoh dari proposal. Lalu kemudian silahkan Bapak Ibu buat proposal yang sama, tentu saja dengan kajian yang berbeda ya. Baik, kita lihat. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari proposal yang telah saya simpan di Google Drive ya. Ini seperti ini kurang lebih. Silahkan Bapak Ibu pelajari ya. Silahkan diamati, kemudian dipelajari, kemudian buat hal yang sama, yaitu membuat proposal penelitian tindakan kelas, tentu saja dengan kajian yang berbeda, disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Baik, demikianlah Bapak Ibu penjelasan dari mata pelatihan publikasi ilmiah berupa hasil penelitian. Sampai jumpa pada mata pelatihan selanjutnya, masih dalam pelatihan publikasi ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.